Materi yang saya akan bahas yaitu tentang sistem gerak, siklus darah, dan sistem pencernaan. Nah, sekarang saya akan membahas dulu tentang materi sistem gerak. Sistem gerak. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh yang terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Manusia memiliki rangka dalam yang disusun oleh tulang keras dan tulang rawan. Rangka manusia dibentuk dari tulang tunggal atau gabungan tulang, seperti tengkorak, yang ditunjang oleh struktur lain seperti ligamen, tendon, dan otot. Fungsi rangka. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia mempunyai bentuk beraneka ragam sesuai dengan kedua-duanya dalam tubuh serta fungsinya. Secara umum, fungsi rangka adalah alat gerak pasif, memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Berdasarkan letaknya, tulang penyusun rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu A. Rangka aksial, B. Rangka apendikular. Nah, rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan dada. Nah, sedangkan rangka apendikular terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan tulang anggota gerak. Jenis tulang. Tulang rawan. Tulang rawan bersifat lentur tersusun atas sel-sel rawan kondrosit yang mensekresikan matris kondrin berupa hialin atau kolagen. Pada tulang rawan mengandung sedikit zat kapur, itulah sebabnya tulang rawan bersifat lentur. Di sini juga kita bisa melihat gambar tulang rawan. Selanjutnya ada tulang keras atau tulang sejati. Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago, berasal dari mesenkim. Tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang yang membentuk lingkaran. Di tengah-tengah sel terdapat saluran Harpes. Di dalam saluran Harpes terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang. Selanjutnya, bentuk tulang. Rangka adalah tulang-tulang dengan sistem tertentu berdasarkan bentuknya. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, pertama kita akan membahas tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih atau tipis. Contohnya adalah tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. Di dalamnya berisi sumsum merah, tempat pembuatannya sel darah merah dan sel darah putih. Selanjutnya tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau tidak beraturan, contohnya ruas-ruas tulang belakang, pangkal lengan, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan pangkal kaki. Selanjutnya tulang pipa. Tulang pipa terdiri atas epifis, bagian ujung tulang yang membesar seperti bengkol, dan diafis, bagian tengah tulang di antara dua epifis. Di antara diafis dan epifis terdapat tulang rawan berbentuk lempengan atau cakrangan epifis. Selanjutnya tulang tak berbentuk. Tulang tak berbentuk memiliki tulang yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, atau pipi. Contoh tulang tak berbentuk yaitu wajah dan tulang belakang. Selanjutnya sendi. Sendi merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian. Artikulasi. Di sini juga
Sendi banyak berbagai macam. Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi putar, sendi luncur, sendi pelana, dan sendi kondolit. Selanjutnya otot manusia. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya untuk melakukan kontraksi, memendek, dan relaksi, mempanjang atau kembali ke ukuran semula. Dalam tubuh otot menyusun 40% berat tubuh. Ada 4 sifat atau kemampuan yang dimiliki otot, yaitu kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot memendek dan menegang. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot memanjang. Kemampuan elastisitas atau kekenyalan. Kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas. Macam-macam otot berdasarkan bentuk, susunan, dan cara kerjanya. Otot manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik atau rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik atau otot rangka disebut otot lurik karena sel otot ini memiliki bagian yang gelap dan terang yang memberikan penampakan seperti lurik. Disebut otot rangka karena otot ini melekat pada tulang rangka yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Selanjutnya otot polos. Otot polos disebut juga otot dalam karena merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh manusia, yaitu saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kelamin, dan dinding rahim. Dan selanjutnya otot jantung. Disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksi otot jantung menyebabkan bilik jantung menyempit dan berlebar secara berirama, sehingga menimbulkan detak jantung. Sistem darah. Siklus darah adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk menyangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Berikut beberapa fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Dibutuhkan sebuah mesin pemompa agar darah dapat mengalir di dalam tubuh. Organ tersebut adalah jantung. Darah yang terdapat di dalam tubuh akan terus berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pada pembuluh besar dan pembuluh kecil. Jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru. Struktur jantung. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium, pembuku suar, miokardium, otot jantung, dan endokarium. Terdiri dari 4 ruangan, yaitu sembari kanan, sembari kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Mekanisme kerja jantung. Jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian darah dari serambi jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa menuju seluruh tubuh dan paru-paru. Tekanan darah dan denyut jantung. Otot jantung mempunyai kekuatan untuk berdenyut sendiri secara terus-menerus. Sebuah sistem terintegrasi yang berada di dalam jantung mengawali denyutan dan merangsang ruang-ruang pada jantung secara sistematis. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh, dan sebaliknya menurut struktur dan fungsinya pembuluh darah. 3. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh.
Saat otot jantung berelaksi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Selanjutnya komponen darah pada manusia. 1. Komponen darah. Darah merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Darah dalam tubuh terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah komposisi. 2. Mekanisme pembekuan darah. Bagaimana tubuh memberikan respon jika ada bagian tubuh yang mengalami luka? Ketika kulit terluka, darah akan mengalir keluar untuk beberapa waktu sebelum akhirnya berhenti dan mengering. Proses pembekuan darah ini termasuk mekanis yang sangat penting dalam tubuh guna mencegah terjadinya kehilangan darah berjumlah banyak akibatnya luka. 3. Golongan darah. Golongan darah pada manusia digolongkan menjadi 4, yaitu golongan A, B, O, dan AB. Transfusi darah. Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang kepada orang yang memerlukan.